untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi makna kata. Silahkan kalian simak video berikut. Baik, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi makna kata. Untuk yang pertama, ini adalah ada sinonim. Nah, sinonim ini merupakan persamaan makna kata. Ya, Ibu ulangi, untuk sinonim merupakan persamaan makna kata. Contohnya adalah kata senang dan kata gembira. Mereka kata yang bersinonim. Silahkan nanti kalian bisa mencari contoh yang lainnya ya. Oke, untuk yang kedua adalah antonim. Nah, antonim ini merupakan lawan kata. Antonim merupakan lawan kata. Contohnya adalah kata rajin dan kata malas. Nah, silahkan nanti kalian juga bisa untuk mencari contohnya, contoh kata lain dari antonim. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan 3 kata yang memiliki hampir memiliki kesamaan ya. Ada homonim, ada homograf, dan ada homofon. Ibu akan kupas tuntas satu persatu. Untuk homonim, homonim itu merupakan kata yang memiliki tulisan sama, ucapan sama, namun arti yang berbeda. Homo itu sama, nim itu adalah tulisan dan ucapan sama. Jadi mereka memiliki tulisan dan ucapan sama, namun arti yang berbeda. Contohnya adalah kata bisa dan kata bisa. Nah, untuk kata bisa yang pertama ini berarti racun, dan kata bisa yang kedua berarti dapat atau mampu. Kemudian contoh yang kedua ada kata muka dan kata muka. Kata muka yang pertama ini adalah berarti wajah, dan kata muka yang kedua ini berarti depan. Nah, ini adalah contoh dari homonim. Kemudian kita masuk ke homograf. Homograf, homo itu sama, graf itu yang sama adalah tulisan. Jadi kata yang memiliki tulisan sama namun ucapan dan arti berbeda. Jadi graf itu yang sama adalah tulisan. Contohnya adalah kata apel dan kata apel. Yang pertama ini dibaca apel. Untuk yang kedua dibacanya adalah apel. Nah, contoh kata yang dibaca pertama atau yang berwarna hijau ini berarti upacara, dan kata yang berwarna ungu ini berarti buah. Mereka sama ketika dituliskan namun ketika diucapkan berbeda. Kemudian yang kedua ini contohnya yang hijau itu dibacanya per, sedangkan yang ungu ini dibacanya per. Nah, mereka ketika dibaca beda namun ketika dituliskan sama. Nah, untuk kata yang berwarna hijau ini bermakna pegas, sedangkan yang berwarna ungu ini berarti setiap. Nah, itu contoh dari homograf. Kemudian kita lanjut ke homofon. Homofon. Homo itu sama, fon itu yang sama adalah ucapan atau pelafalan atau bunyinya. Jadi fon yang sama ucapan, pelafalan atau bunyi. Sedangkan untuk tulisan dan arti itu berbeda. Contohnya adalah kata Bang Lutfi dan Bang Muamalat. Nah, ketika kata Bang Lutfi artinya berarti adalah kakak laki-laki. Sedangkan Bang Muamalat ini berarti kantor atau sebuah lembaga. Jadi mereka, kedua kata ini ketika diucapkan itu sama bunyinya, namun ketika dituliskan mereka akan memiliki tulisan yang berbeda, dan artinya pun pasti juga akan berbeda. Contoh yang kedua, untuk tulisan yang berwarna ungu, ini struk dibacanya, begitupun dengan tulisan yang berwarna biru. Tulisannya ini ketika dibaca pun sama struk, namun mereka memiliki arti yang berbeda dan memiliki tulisan yang berbeda. Untuk kata struk yang pertama yang berwarna ungu berarti kwitansi atau bukti pembayaran, sedangkan untuk kata yang kedua struk yang berwarna biru ini berarti penyakit. Ketika diucapkan mereka bunyinya sama, namun ketika dituliskan mereka memiliki tulisan yang berbeda dan tentunya artinya pun berbeda. Kemudian untuk lebih mudah untuk menghafalnya, menghafal ketiga makna kata ini, kalian bisa menggunakan tabel pintar yang Ibu sajikan di sini. Nah, di sini ada keterangan untuk tanda plus itu berarti sama dan tanda minus itu berarti berbeda. Homo, homo, dan homo. Homo artinya adalah sama. Sedangkan untuk satu suku kata terakhir, nah ini yang perlu kita hafalkan ya, yang perlu kita pahamkan. Nah, kita cukup memperhatikan dua
hal yang ada di sini, karena kalau untuk arti semuanya akan berbeda. Dua hal yaitu yang perlu kita perhatikan adalah tulisan dan ucapan. Homo itu sama, sedangkan nim itu yang sama ada dua, yaitu tulisan dan ucapan, sehingga dalam tabel pintar ini ibu berikan tanda plus karena mereka sama, sedangkan untuk makna berbeda. Kemudian untuk homograf, graf itu yang sama adalah tulisan. Graf yang sama itu hanya satu, yaitu tulisan, sehingga di sini ibu beri tanda plus untuk bagian tulisan, sedangkan untuk ucapan dan arti atau makna itu berbeda, ibu berikan tanda minus. Dan yang terakhir itu adalah font, homofon. Font itu yang sama adalah bunyinya atau ucapannya atau lafalnya, sehingga yang ibu beri tanda plus itu adalah ucapan, sedangkan untuk tulisan dan makna atau arti berbeda, sehingga ibu berikan tanda minus. Nah, ini cara biar kalian mudah untuk mengingatnya. Homofon itu apa, homonim apa, dan homograf apa, seperti itu ya. Jadi homo itu sama, tinggal nim yang sama dua, tulisan dan ucapan. Graf yang sama adalah tulisan, berarti plus, sedangkan font yang sama adalah ucapan, sedangkan yang dua hal lainnya itu berbeda. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham ya? Baik, ibu lanjutkan untuk 3 makna kata terakhir. Nah, untuk 3 makna yang terakhir itu ada polisemi, kemudian ada hipernim dan ada hiponim. Untuk polisemi ini hampir mirip seperti homonim ya, karena sama-sama memiliki tulisan yang sama, ketika diucapkan sama, dituliskan sama, namun mereka memiliki arti yang berbeda. Hanya saja perbedaannya untuk polisemi itu bisa berkaitan dengan materi idiom atau ungkapan seperti itu. Nah, polisemi ini merupakan kata yang memiliki makna lebih dari satu, atau kita bisa mengartikan dari judul yang ada di sini. Poli itu artinya banyak, semi itu adalah makna. Nah, artinya satu kata memiliki banyak makna. Contohnya adalah kata bintang. Nah, kata bintang ini bisa berarti anggota tata surya, kemudian bisa berarti juara, bisa juga berupa kata orang, dan juga nama binatang. Nah, atau juga bisa berupa sebuah ungkapan. Ya, jadi untuk polisemi dia akan memiliki makna baru jika dia dibantu dengan kata yang lain, berbeda dengan homonim. Kalau homonim tanpa dibantu dengan kata yang lain dia sudah memiliki makna kata yang lain, sedangkan untuk polisemi dia perlu bantuan dengan kata lain sehingga akan memiliki makna yang baru. Contohnya di sini adalah bintang menjadi bintang kelas tahun ini. Nah, di sini ada 2 kata bintang. Bintang yang pertama itu tidak mendapatkan tambahan apapun, sedangkan kata bintang yang kedua ini sudah berupa frasa ya, bukan berupa kata lagi, karena sudah mendapatkan tambahan kata kelas. Nah, dengan menambahkan kata kelas setelah kata bintang, artinya untuk kata bintang ini bukan lagi sama dengan kata yang pertama. Untuk kata yang pertama itu adalah bintang berarti nama seseorang, sedangkan untuk bintang yang kedua ini berarti dia akan memiliki makna baru, yaitu maknanya juara kelas, sehingga dia perlu tambahan kata kelas, bintang kelas, seperti itu. Jadi untuk polisemi dia lebih mendapatkan bantuan tambahan kata sehingga akan membentuk makna baru. Jadi dia lebih banyak contoh dari idiom atau ungkapan. Contohnya misalnya yang lain, misalnya besar kepala. Ada kata kepala di sana. Nah, kata kepala ini yang pertama adalah anggota tata surya, yang kedua, nah bisa berupa idiom, misalnya besar kepala. Kemudian keras kepala, atau bisa juga berarti pimpinan atau pejabat seperti itu. Nah, contohnya adalah kepala sekolah. Nah, itu contoh dari polisemi. Satu kata memiliki banyak arti. Kemudian hipernim. Hipernim ini merupakan kata yang bersifat umum. Ya, kata yang bersifat umum. Contohnya adalah kata ikan. Kemudian yang kedua adalah
mawar, yang ketiga adalah bubur. Sedangkan hiponim ini adalah kata yang bersifat khusus atau bagian dari hipernim. Contohnya tadi, contoh hipernim itu adalah ikan. Nah, kemudian di sini untuk hiponimnya adalah ikan lele atau jenis dari ikan tersebut. Begitupun dengan contoh mawar. Ketika di hipernim contohnya adalah mawar, ketika di hiponim kita sebutkan jenis dari mawar tersebut. Begitupun dengan bubur. Nah, sampai di sini untuk materi makna kata. Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan bertemu lagi nanti di materi-materi berikutnya. Alhamdulillah, untuk materi makna kata sudah selesai dibahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.